Bertemu kembali. Pasca gempa di Nusa Tenggara Timur hari ini, sejumlah warga di pesisir Kampung Ronting, Kabupaten Manggarai Timur, memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Polisi setempat bersama warga di Kampung Ronting, Manggarai Timur bergotong royong mengevakuasi seorang ibu yang hendak melahirkan. Karena keterbatasan sarana, warga menggunakan kursi plastik untuk membawa sang ibu menuju tempat yang lebih aman. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati, mengingat kondisi lingkungan yang masih dipenuhi material dan jalan berbatu. Sejumlah warga termasuk perempuan dan anak-anak tampak berada di lokasi pengungsian. Lakukan terus pencarian. Karena di sini tadi banyak sekali. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu tim gabungan dari BNPB, TNI, dan Polri terus melakukan evakuasi terhadap warga pasca bencana. Gubernur NTT menyampaikan terdapat 33 korban meninggal akibat gempa saat itu, 14 diantaranya warga di Manggarai dan 12 lainnya di Manggarai Timur. Sementara 23 orang terluka, paling banyak menimpa warga ND. Masih ada beberapa orang yang terjebak dalam bangunan dan hingga kini masih dalam proses evakuasi oleh tim gabungan. Ada korban meninggal 33 orang, di Sika 3 orang, ada 1 orang, Manggarai 14 orang, Manggarai Timur 14 orang, dan Manggarai Barat 1 orang. Luka-luka 23 orang, Kabupaten Sika 6 orang, ND 13 orang, dan Kabupaten Manggarai Barat 4 orang. Dan masih di dalam bangunan ini ada 4 orang di Manggarai yang lagi sementara dibantu untuk dikeluarkan. Dan kerusakan yang terjadi di bangunan yang sudah sama kita lihat, terutama di Maumere ini, di Terminal Pelabuhan, Florensai Maumere. Terus terang kalau yang gempa seperti ini baru terjadi seumur hidup yang getarannya begitu sangat keras dan kami sangat panik. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi dan memicu peringatan dini tsunami. Guncangan yang begitu dahsyat merusak bangunan, jalan, jembatan, termasuk rumah-rumah. Membuat warga segera mencari perlindungan ke tempat yang diyakini paling aman, apalagi warga yang tinggal di pesisir melihat air laut sempat surut. Kalau yang gempa seperti ini baru terjadi seumur hidup yang getarannya begitu sangat keras dan kami sangat panik. Kerasnya mungkin di atas 7 atau 8 skala ya, karena begitu keras. Dengan durasi waktu tadi sekitar 2 detik, tidak sampai 2 detik, mungkin 2 menit tadi, 1 menit. Jadi kita sempat dari rumah itu keluar itu masih getaran begitu keras dari keluar. Sampai berdiri di luar rumah juga masih getar yang begitu keras. Mobil-mobil itu getar semua. Lautnya surut. Jadi masyarakat berinisiatif sendiri. Secara mandiri berbondong-bondong ke daerah perbukitan dan daerah tinggi untuk menyelamatkan diri, mengungsi. Sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi menyebut untuk korban meninggal sebanyak 4 orang dan untuk korban luka sedang ditangani. Kondisi terkini di Sika, korban meninggal sampai saat ini ada 3 orang dan ada tambahan 1 lagi dari Pulau Palue, 1 kecamatan, jadi menjadi 4 orang untuk di Sika. Dibangunkan tenda, baik pasien yang ada di rumah sakit maupun yang korban sudah dibangunkan tenda di depan ruang perawatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat telah terjadi 135 kali gempa susulan di Nusa Tenggara Timur usai gempa utama bermagnitudo 7,7. Peringatan dini tsunami juga telah berakhir. Namun warga diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh mana potensi gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur pasca gempa utama pagi tadi? Lewat sambungan dalam jaringan telah bergabung bersama saya Dwi Korita Karnawati, pakar geologi lingkungan dan kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada. Bu Dwi, selamat sore dengan Tifal di sini, Bu.
Selamat sore Mas Tifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu. BMKG pagi tadi sudah menyampaikan gempa tadi pagi dipicu oleh sesar naik busur belakang Flores. Dan dalam riwayatnya pernah terjadi gempa besar juga tahun 1992 sebesar 7,5 magnitudo. Sederhananya, Bu, seberapa aktif sesar ini dan seberapa berbahaya kalau ini bergerak hingga menjadi gempa, Bu? Jadi sesar ini menurut para pakar gempa sepakat bahwa sesar ini memang aktif, bahkan ada yang mengatakan sangat aktif. Kenapa? Karena selama masih terjadinya tumbukan lempeng dari samudra Indo-Australia, yaitu dari dasar laut Samudra Hindia yang menunjam masuk di bawah benua Asia, ya, itu tepatnya desakan gaya yang mendorong masih terus akan berlangsung. Jadi patahan ini akibat dorongan gaya tumbukan tersebut, sehingga bagian ujung depan benua Eurasia itu terlipat, membentuk manifestasi perlipatan tersebut adalah terjadinya pulau-pulau yang seperti Pulau Bali, Pulau Jawa, ya, Pulau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu adalah manifestasi dari perlipatan akibat tumbukan lempeng. Saat terjadi perlipatan, elastisitas massa batuan ini terlampaui, sehingga perlipatan tadi akan mengalami patah. Manifestasi dari patahnya perlipatan tadi adalah sesar-sesar patahan tadi. Selama tumbukan berlangsung, maka pergerakan sepanjang bidang sesar itu masih akan terus terjadi. Sederhananya akan ada gempa susulan ya, Bu. Ya, walaupun kemudian disampaikan BMKG intensitasnya, kekuatannya akan terus menurun, seberapa sering gempa susulan ini bakal terjadi? Itu tergantung energi yang belum terlepas, ya. Tapi tadi pagi sudah terlepas, ya, energi dengan manifestasi dari magnitudo 7,7, ya. Mestinya sebagian besar telah terlepas secara teori, ya. Sekarang adalah tinggal sisa-sisa. Meskipun susulan itu masih ada yang 6 magnitudonya pagi tadi. Nah, 6 ini cukup kuat, 6, sekian, ya, itu cukup kuat. Nah, namun sampai sore hari ini nampaknya kan semakin melemah. Jadi semoga saja, ya, energi yang terlepas semakin banyak yang terlepas, sehingga yang tersisa juga semakin berkurang dan energinya akan semakin lemah, magnitudonya semakin lemah, dan insya Allah menjadi lebih stabil. Sehingga kalau kemudian masih ada potensi untuk gempa susulan itu, Bu, maka hal apa yang wajib diantisipasi warga dan kira-kira wilayah mana yang masih perlu mendapat kewaspadaan juga, walaupun waspada tidak berarti panik ya, Bu? Tidak panik, tidak boleh panik, ya. Jadi wilayah yang harus diwaspadai, terutama area yang berada di dekat tebing-tebing lereng. Karena gempa susulan ini akan menggoyang, ya, bukan mengguncang, ya, menggetarkan lereng-lereng batuan ataupun lereng-lereng tanah. Dan itu dikhawatirkan akan mengakibatkan bencana susulan berupa longsor. Semoga di sana sudah tidak ada hujan, ya, karena El Nino. Ini juga bagus dari sisi kalau ada hujan. Fenomena yang kami pelajari, hujan apabila terjadi pasca gempa itu sering diikuti dengan banjir bandang. Tapi untungnya saat ini tidak ada hujan. Nah, sehingga tadi sekali lagi jauhilah lereng-lereng yang curam, tebing yang curam, tanah berbatu, juga rumah-rumah yang meskipun belum roboh, tapi sudah retak-retak, tiang-tiangnya, strukturnya sudah terganggu, maka disarankan harus dicek apakah rumahnya masih layak huni. Meskipun belum roboh, kalau tergoyang akan lama-lama juga akan roboh. Jadi hal-hal itu yang perlu diwaspadai. Saya melihat informasi di aplikasi Info BMKG yang terakhir kali diupdate itu 14.39, gempa susulan masih terjadi besaran 5,1. Apa imbauan Anda atau ajakan Anda kepada warga, terutama yang masih berada di sekitar kawasan gempa, untuk memastikan jangan panik tapi tetap waspada itu tadi? Sikap apa yang harus dikedepankan? Kami himbau bagi yang rumahnya sudah
tidak bisa dihuni, mohon ini juga dibantu oleh aparat setempat mencari tempat yang lapang, yang cukup luas, jauh dari tegakan-tegakan yang mudah runtuh, mudah roboh. Karena magnitude 5 itu masih cukup berbahaya, bisa merobohkan sesuatu yang sudah retak. Jadi hindari berada di sekitar bangunan-bangunan yang sudah retak-retak ya, terganggu karena gempa tadi, dan hindari berada pada lereng atau dekat pada lereng. Juga sebaiknya hindari saat ini, mungkin masih perlu menghindari berada di pinggir pantai ya, karena dikhawatirkan pantai itu kalau ada guncangan gempa masih bisa juga mengalami longsor bawah laut. Dan longsor bawah laut bisa memicu tsunami. Tapi bukan berarti ada tsunami susulan. Poinnya ini kewaspadaan, jangan panik. Untuk amannya masih menjauh dari laut karena masih ada gempa-gempa susulan yang magnitudonya sampai 5 dan menjauh dari lereng serta menjauh dari tegakan-tegakan atau bangunan yang mudah runtuh. Itu yang harus diwaspadai. Termasuk informasi-informasi yang beredar, harus hati-hati, harus percaya pada otoritas terkait yang punya kewenangan menangani soal itu tadi. Bu Dwi Korita Karnawati, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu untuk Anda ya Ibu, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.